Anjir, anak usia 4 tahun udah dites baca gitu. Dan maksud gua kayak apa sih gitu. 4 tahun belum bisa baca menurut gua. Ya, welcome back to Iqbal Subari Channel di segmen sedikit cerita bersama gua Iqbal. Di sedikit cerita kali ini gue bakal bahas tentang keluh kesah gua dalam mengajari anak. Jadi gue punya anak gue saat ini 2024 umurnya 4 tahun. Itu menurut gue dengan apa ya, tahun-tahun sekarang gitu, dengan tekanan di tahun sekarang dan juga mungkin juga kulturnya ya, kultur di tahun-tahun sekarang di zaman kita gini, yang lo punya anak yang seumuran sama gue lah, anaknya 4 tahun. Itu kalau zaman gue dulu kan anak itu masih 4 tahun loh, 4 tahun. Gue aja masuk TK kalau nggak salah sekitar umur 5 tahun deh. Dan 5 tahun itu gue masih ingat banget, gue belum bisa baca sampai gue SD kelas 1. Gue termasuk orang yang pinter, tapi untuk membaca gue telat gitu. Jadi anak gue ceritanya di umur 4 tahun ini udah les di suatu les, apa ya namanya ya, ya les di bimbingan belajar lah untuk anak-anak usia PAUD kayak gitu kan, untuk usia pendidikan dini. Jadi dia les, dia ya gue sih senang aja selama anaknya senang ya kan, dia seneng gitu setiap pagi sekolah, setiap pagi main sama anak-anaknya, ya belajar juga gitu, belajar baca. Menurut gue pribadi adalah di usia dia ya, kalau misalkan mau dikenalkan tentang cara baca ya silakan gitu kan. Cuman gue dapat kabar dari bini gue beberapa hari yang lalu gitu. Bini gue marah-marah gitu kan. Itu ya, kakak nggak bisa baca gitu. Teman-teman seumurnya udah pada bisa baca, tapi kakak nggak bisa baca gitu. Situ maksud gue, kok bisa tahu nggak bisa baca, emang kenapa? Jadi dia pada saat di tempat lesnya dia itu di tes gitu. Gue sempat marah sih, kayak tuh gue kayak anjir, anak usia 4 tahun udah dites baca gitu. Dan maksud gue kayak apa sih gitu. 4 tahun belum bisa baca menurut gue ya wajar. Dan anak gue bukan yang nggak bisa baca sama sekali, dia bisa, cuman hanya beberapa kata dan dia kadang juga kayak kurang pede gitu untuk baca atau segala macam. Akhirnya gue bilang, dan nanti ayah ngajarin gitu kan. Jadi anak gue juga dulu pernah katanya nggak bisa ngitung gitu kan, ya dia umurnya sama 4 tahunan juga, dia nggak bisa ngitung. Dan pas gue ajarin di rumah, gue kasih soal kembali, ya memang ngajarin itu gini, kayak pas ngajarin baca kemarin juga, pas ngajarin ngitung juga kemarin, kayak ini kak, ini 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya kan. Gue baca, gue ngajarin pakai beberapa metode. Misalkan ada apa sih namanya yang buat ngitung-ngitung itu tuh, anak kecil ya, yang ini nih, semboa. Nah itu gue ngajarin juga pakai semboa, gue ngajarin juga pakai hal-hal yang lain, gue ngajarin juga pakai, kak dipikirin di kepala tuh 5 misalkan ditambah 4, di kepala 5, di tangannya 4, ngajarin tuh. Nah lama-lama gue udah kasih soal, gue tes, ya dia memang sesusah itu gitu tuh. Dia ngomong, oh iya ya kakak udah bisa, oke, 3 ditambah 3, ini kak, 3 ditambah 3 itu 3-nya di otak, 3-nya lagi di tangan. Jadi 3 terus 4, 5, 6. Berapa kak 3 tambah 3? 6. 6 bener. Nah, gue ganti soalnya, 4 tambah 5. Iya kayak gitu. Dan sampai ya memang kita harus sabar gitu kan ngajarin anak gitu. Dan bini gue nggak punya kesabaran itu, dan gue pun sendiri gitu, sekali oke, 2 kali oke, 3 kali udah mulai agak tinggi nih suara nih. Cuman gue memang menjaga diri gue sendiri untuk sampai nggak marah ke anak gitu, jangan sampai kita marah ke anak. Cuman memang
sampai 10 kali bahkan gitu. Gue nggak ngitung lagi lah setelahnya gitu. Gue ngajarin hal yang sama, anak gue masih hmm, apa ya, ayah lupa gitu. Kayak ya itulah gitu. Pas belajar baca pun sama gitu, kayak dia susah untuk membedakan huruf B dan D. Lo tau kan B dan D gitu. Jadi misalkan ini apa kak? B A ba, D A da gitu kan. Gue udah baca. Berarti yang ini B A ba, ini D A da. Nah, dia udah tahu tuh, udah paham tuh. Nah, huruf yang lain misalkan B I bi, nah, B U bu kan gitu kan. Nah, terus ke huruf yang lain C A ca, benar. Nah, balik lagi ke D, dia bingung. Gue ajarin lagi, ini apa kak? Ini D, yang ini B. Ini apa kak? D, yang ini apa? D, yang ini apa? D, kata dia kan. D A da, oke. B A ba, oke. Ulang lagi dari awal, sampai di huruf ba dan da dia lupa lagi. Itu ada 20 kali gue ulang. Dan di situ gue kayak pengen marah. Ya gue malu sama istri gue kan gue bilang jangan marah-marah sama anak. Tapi kalau nggak marah itu udah wah gitu, gimana lagi cara ngajarin lu. Tapi ya balik lagi, menurut gua umur 4 tahun itu ya wajar anak itu belum bisa baca, belum bisa berhitung gitu kan, karena memang menurut gua ya itu bukan core dia. Untuk umur 4 tahun itu memang waktunya mereka bermain, iya nggak sih? Atau mungkin lo punya pengalaman lain gitu terkait ngajarin anak baca gitu kan. Gue sendiri pengalaman gue ya kayak gitu, gue harus banyak sabar dalam menghadapi anak, dan terutama ibu-ibu. Menurut gue kayak ya karena mungkin ibu-ibu itu lebih banyak ngabisin waktunya dengan anak ya, jadi kalau mereka nggak bisa, terus juga kayak perbandingan anak yang satu dengan anak yang lain itu menurut gue ya gimana ya. Gue jadi tahu deh dulu kalau almarhum nyokap gue marah gitu misalkan, kayak anak yang lain itu bisa dan gue enggak gitu kan, rasanya kayak gimana gitu. Karena gue rasain sekarang jadi orang tua ya kayak gitu. Tapi ya ngajarin anak itu adalah seni yang menurut gue sangat berharga lah. Lu masih punya waktu untuk ngajarin anak, ya lu bersyukur lah lu bisa ngajarin anak lu. Dan gue sendiri juga ya bersyukur lah anak gue masih bisa gue ajarin. Ini anak gue yang pertama, gue masih punya anak yang kedua yang menurut gua kayaknya bakal lebih susah untuk diajarin. Ya mudah-mudahan aja anak gua nurun sama kepintaran gua ya. Gua kan pinter. Ya bini gua juga pinter gitu kan. Ya mudah-mudahan anak gua juga lebih mudah diajarkan dan gua juga dikasih sabar. Nah kalau lo punya cerita juga tentang ngajarin anak kayak gimana sih bagusnya, lo bisa kasih tahu di kolom komentar gitu kan. Kalau gua ya kayak tadi, gua lebih banyak bersabar aja sama anak, dan juga gue banyak ngeprint sesuatu. Kayak dulu pas belajar ngebaca, gue ngeprint modul yang dari internet. Lo bisa cari banyak lah di internet tentang cara ngebaca. Juga ngaji juga sama, gue juga beliin ikro. Yang ikro nggak usah yang kayak ikro zaman sekarang lah, gue lebih prefer ikro yang kayak gini nih, yang kayak gini. Ini menurut gue lebih lebih apa ya, lebih worth it lah lo beli gitu, ketimbang lo ikro-ikro yang lain yang berwarna segala macam, malah anak lebih nggak fokus. Anak gue sekarang dari 2024 4 tahun ya, ngebaca udah beberapa huruf udah bisa, berhitung juga udah bisa lah gitu ya kan. Walaupun memang itu tadi mungkin kalau dibandingin sama anak-anak seusianya ya dia mungkin agak sedikit tertinggal lah, tapi it's okay menurut gue. Kayak anak itu punya masanya sendiri aja. Mudah-mudahan lo juga yang punya anak, yang punya pengalaman kayak gue, dikasih sabarnya, dikasih kemampuan lagi untuk bisa apa namanya mendidik anak lo ke depannya. Nah, gue Iqbal, see you on next video.